Akhirnya, tim nasional Indonesia bergerak cepat. Pelatih John Hartman minta naturalisasi pemain Eropa dipercepat jelang FIFA Matchday dan peluang playoff Piala Dunia 2026. John Hartman tancap gas. Pemain Eropa dipanggil. Ini saatnya tim nasional Indonesia buktikan diri atau hancur. Di tengah derasnya spekulasi tentang playoff darurat menuju Piala Dunia 2026, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Tim nasional Indonesia tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan sedang berada di jalur percepatan menuju level tertinggi. Di bawah arahan John Hartman, transformasi ini tidak hanya soal hasil instan, tapi tentang membangun tim yang benar-benar siap bersaing, baik di FIFA Matchday maupun kompetisi resmi AFC. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Jayden Osterwolde, In Madsen hingga tambahan kekuatan di lini depan seperti Victor Gyökeres dan Ayase Weda, serta kreativitas Milan Manhoef dan Luke Vickeri, menjadi bagian dari puzzle besar yang sedang disusun untuk menciptakan tim yang seimbang di semua lini. Dengan komposisi ini, Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tapi mulai menunjukkan kualitas nyata, pertahanan yang lebih kokoh, lini tengah yang lebih tenang dalam mengontrol permainan, serta serangan yang lebih tajam dan variatif. Di saat yang sama, ujian dari Asia seperti tim nasional Oman dan tim nasional Uni Emirat Arab akan menjadi batu loncatan penting sebelum menghadapi tekanan dari tim-tim besar Eropa. Jika semua elemen ini mampu menyatu dalam waktu yang tepat, maka Indonesia tidak hanya berpeluang mencuri satu tiket terakhir, tapi juga berpotensi mengubah cara dunia memandang sepak bola Asia Tenggara. Ini bukan lagi sekadar cerita penuh harapan, tapi awal dari kemungkinan besar bahwa Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi dan menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Dan jika momentum itu terus dijaga hingga momen penentuan tiba, maka tim nasional Indonesia tidak hanya datang sebagai penantang, tapi sebagai tim yang benar-benar siap menciptakan kejutan besar. Di bawah kendali John Hartman, setiap detail dipersiapkan dengan serius. Mulai dari taktik, pemilihan pemain, hingga bagaimana tim ini merespons tekanan di level tertinggi. Pengalaman dari FIFA Matchday dan kerasnya persaingan di kompetisi AFC perlahan membentuk mental bertanding yang lebih kuat, membuat para pemain tidak lagi canggung saat menghadapi tim-tim besar. Kombinasi pemain naturalisasi dan talenta yang sudah ada menciptakan dinamika baru yang lebih fleksibel, di mana Indonesia bisa bermain adaptif sesuai lawan yang dihadapi. Di titik ini, skenario playoff bukan lagi sekadar peluang keberuntungan, tapi menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia memang layak berada di sana. Bahkan jika harus menghadapi tekanan dari tim kuat Eropa setelah melewati hadangan tim nasional Oman dan tim nasional Uni Emirat Arab, Garuda sudah memiliki bekal yang cukup untuk bersaing. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya nama besar, tapi kesiapan di lapangan. Dan jika semua ini benar-benar terjadi, maka dunia tidak hanya akan menyaksikan sebuah pertandingan, tapi lahirnya babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah momen di mana mimpi besar akhirnya bertemu dengan kenyataan, dan yang semakin membuat situasi ini terasa panas adalah fakta bahwa dalam agenda FIFA Matchday mendatang, tim nasional Indonesia justru menjadi rebutan 3 negara dari kawasan AFC. Tim nasional Bahrain, tim nasional Oman, dan tim nasional Uni Emirat Arab dikabarkan sama-sama tertarik menjadikan Indonesia sebagai lawan uji coba. Ini bukan kebetulan, melainkan sinyal bahwa kekuatan Garuda mulai diperhitungkan di level Asia. Di mata mereka, Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan, tapi justru menjadi sparring partner ideal untuk menguji kekuatan sebelum menghadapi turnamen besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa proyek yang dibangun oleh John Hartman mulai menarik perhatian luas, karena gaya bermain Indonesia yang lebih modern, cepat, dan agresif dinilai cocok untuk mengukur kesiapan tim-tim Asia Barat yang dikenal keras dan disiplin. Dan pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu strategi besar yang sudah disusun matang oleh John Hartman. Bukan hanya untuk menghadapi playoff, tapi untuk memastikan tim nasional Indonesia benar-benar siap di semua lini kompetisi. Mulai dari FIFA Matchday sebagai ajang uji coba berlevel tinggi, hingga persaingan ketat di bawah AFC yang akan membentuk mental dan konsistensi tim. Semuanya dirancang sebagai satu kesatuan proses. Hartman ingin setiap pertandingan punya tujuan, mengasah chemistry pemain naturalisasi seperti Pascal Struijk hingga Victor Gyökeres, memperkuat sistem permainan, dan membangun identitas tim yang solid dan tidak mudah runtuh di bawah tekanan. Strategi ini bukan hanya tentang menang di satu laga, tapi tentang menciptakan tim yang siap bertarung kapan saja, melawan siapa saja. Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai jalurnya, maka Indonesia tidak hanya datang sebagai tim yang beruntung mendapat kesempatan, tapi sebagai tim yang memang sudah dipersiapkan untuk mengambilnya.
Dan disitulah perbedaan besar akan terlihat antara tim yang sekadar hadir dan tim yang benar-benar siap menciptakan sejarah. Dan yang membuat peta persiapan ini semakin serius adalah langkah berani dari PSSI yang mulai mengarahkan agenda FIFA Matchday ke level yang jauh lebih tinggi, dengan membidik lawan-lawan dari Eropa seperti tim nasional Italia, tim nasional Polandia, dan tim nasional Denmark. Ini bukan sekadar uji coba biasa, tapi bagian dari strategi besar untuk membiasakan tim nasional Indonesia menghadapi tekanan dan tempo permainan kelas dunia. Dengan menghadapi tim-tim yang memiliki pengalaman dan kualitas tinggi, para pemain Indonesia akan dipaksa bermain lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih cerdas dalam mengambil keputusan di lapangan. Disinilah visi John Hartman terlihat jelas. Ia tidak ingin timnya hanya kuat di Asia, tapi juga siap menantang standar Eropa. Laga melawan Italia akan menguji kekuatan bertahan dan organisasi tim, Polandia akan menjadi ujian fisik dan efektivitas serangan, sementara Denmark akan menguji keseimbangan dan kecerdasan taktik Indonesia. Semua ini menjadi simulasi sempurna sebelum menghadapi skenario sesungguhnya di playoff menuju Piala Dunia 2026. Jika Indonesia mampu bertahan dan bahkan memberi perlawanan sengit dalam laga-laga tersebut, maka kepercayaan diri tim akan meningkat drastis. Dan di titik itu, Garuda tidak lagi hanya belajar dari tim besar, tapi mulai berdiri sejajar dan siap menantang mereka di panggung yang sebenarnya. Dan untuk memastikan semua rencana itu benar-benar berjalan maksimal, John Hartman dikabarkan mendorong satu langkah krusial, percepatan proses naturalisasi pemain-pemain yang sudah masuk dalam radar utamanya. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, karena dengan waktu yang semakin sempit menuju agenda FIFA Matchday, hingga potensi playoff Piala Dunia 2026, Indonesia membutuhkan skuad terbaiknya secepat mungkin. Jika proses ini berhasil dipercepat, maka kekuatan tim nasional Indonesia bisa langsung melonjak dalam waktu singkat. Dan itulah kunci adalah bagaimana tim nasional Indonesia kini bergerak dengan arah yang jauh lebih terstruktur dan berani. Tidak ada lagi ruang untuk eksperimen yang terlalu lama, karena setiap keputusan yang diambil oleh John Hartman memiliki satu tujuan utama, memaksimalkan peluang sekecil apapun menuju Piala Dunia 2026. Percepatan naturalisasi, peningkatan kualitas lawan di FIFA Matchday, hingga fokus membangun mental di kompetisi AFC semuanya menjadi bagian dari strategi yang saling terhubung. Di sisi lain, tekanan publik dan ekspektasi yang semakin tinggi justru bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia tidak hanya bermimpi, tapi benar-benar berada di jalur yang membuka peluang nyata. Kombinasi pemain naturalisasi dan talenta yang ada mulai menunjukkan identitas baru. Tim yang lebih tenang saat ditekan, lebih tajam saat menyerang, dan lebih disiplin dalam bertahan. Namun pada akhirnya, semua akan kembali ke satu hal yang tidak bisa diprediksi, momen di lapangan. Karena sebaik apapun rencana disusun, sepak bola tetap ditentukan dalam 90 menit yang penuh tekanan. Dan di sanalah segalanya akan terjawab. Apakah tim nasional Indonesia benar-benar siap memanfaatkan kesempatan langka ini, atau justru kembali harus menunggu mimpi itu datang lagi di masa depan?